melaksanakan webinar bertemakan Passion versus Profitability, Dilemmatic Problem to Pursue Your Career. Apa sih passion itu? Passion itu perasaan yang kuat yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Dalam jatuh cinta, ya jangan GR dulu nih teman-teman. Kalau ada orang jatuh cinta, dia belum tentu cinta loh. Karena dalam cinta itu ada passion-nya. Passion itu perasaan yang kuat yang dimiliki seseorang pada orang lain untuk bersatu. Itu namanya passion dalam hal cinta. Tapi kalau passion dalam bentuk bekerja, ya perasaan yang kuat yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu, yaitu pekerjaannya. Yaitu dia bekerja sesuai dengan apa yang dia cintai. Passion itu berawal dari kegiatan yang kita sukai dulu boleh. Itu dari hobi. Kemudian yang paling penting untuk menemukan passion adalah kenali dulu siapa diri kita. Kenali keunikan kita dulu, ya. Kenali diri kita dan hal-hal yang nyaman untuk dilakukan. Boleh kok kita iri dengan keberhasilan orang lain, karena iri itu nggak merupakan negatif saja. Karena dengan rasa iri itu kita memunculkan motivasi, bahkan iri itu menjadi kunci untuk menemukan passion kita. Saya pengen banget seperti orang itu. Yang berikutnya, yang cara kita untuk menemukan passion adalah eksplorasi ya lebih jauh terhadap hal-hal yang mau kita lakukan. Terus jangan lupa nih, passion itu dicoba dulu ya. Jangan mudah berhenti karena passion itu tidak genetik. Ya, bukan dari lahir. Coba terlebih dahulu, jangan terlalu cepat memutuskan ya. Kemudian ketika sudah memutuskan, jangan cepat berhenti dan menyerah. Banyak orang ya yang bilang begini, nggak bisa nih ngatasin masalah ini masalah nggak selesai-selesai, jangan-jangan kerjaan ini bukan passion saya. Atau ada orang yang nggak mau bekerja sama sekali. Kenapa nggak mau mulai kerja? Ya karena saya belum menemukan passion. Halo, passion itu dicoba dulu, ya, dicoba dulu, dicari, dieksplorasi. Itulah cara kita menemukan passion. Nah, pentingnya passion adalah banyak coba klik saja dari jurnal-jurnal internasional gitu ya. Penting sekali passion itu. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa passion itu ya turut berperan positif dalam meningkatkan kepuasan hidup seseorang. Juga meningkatkan rasa bahagia, kemudian kesadaran akan tujuan hidup ya, maupun tindakan atau juga hubungan altruistik dengan seseorang. Nah, ini penelitian yang berikutnya. Penelitian dilakukan oleh orang lain ya, Muller, Wolf, dan juga Ship ya di tahun 2017 menyatakan bahwa dengan adanya passion, seseorang akan menghasilkan performa yang lebih baik sehingga akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Fakta untuk CV bagi kita mungkin yang belum pengalaman atau sudah dari sudut pandang rekruter, 5-7 detik saja biasanya CV itu direview. Ada ratusan CV yang biasa mereka baca setiap hari, 5-7 detik, kalau CV Anda tidak menarik, akan langsung mungkin ya ditaruh di samping. 76% kalau misalnya emailnya tidak profesional, ayo ngaku. Siapa yang emailnya masih zaman SMP, SMA, yang masih nggak jelas, mungkin ada angka-angkanya, atau mungkin ada nama-nama alias. Nah, itu biasanya bisa menjadi indikator tidak profesional. Terakhir, grammar mistake ya. Kita tahu kalau misalnya kita kesalahan grammar penulisan pun, itu juga mungkin akan membuat seorang rekruter tidak begitu yakin dengan CV-nya. Next, langsung apa sih berarti yang mereka cari? Yang mereka cari 3, keyword, achievement, dan terakhir yang unik sekarang adalah online presence. Nah, jangan kalian pikir Instagram dan Facebook kalian itu tidak berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh di zaman sekarang. Kebanyakan rekruter akan melihat aktivitas kalian, hobi-hobi kalian, passion kalian. Karena itu sangat terekspos ya di zaman sekarang. Mereka tinggal follow, mereka bisa lihat, dan ketahuan semua kita punya insight. Langsung saja saya ingin share 5 talking points yang simple. Identitas saat kita buat CV, summary, education, working experience, dan skills. Nah, ini sedikit cepat-cepat teman-teman ya, tapi mudah-mudahan tetap bisa masuk dan membantu teman-teman. Yang pertama, personal detail saat kita isi. Harus profesional, singkat, dan relevan. Contoh aja langsung. Seperti ini, contoh yang buruk, contoh yang baik. Ini
informasinya terlalu banyak, yang nggak relevan pun ditulis marital status single. Nah itu jujur aja saat ini mungkin kebanyakan recruiter tidak merasa terlalu penting kalau kita single atau enggak, kecuali kita bukan apply kerja, tapi mungkin dating app. Nah, tapi contoh sebelah kanan yang memang simple dan informatif. Berikutnya langsung, professional summary. Professional summary itu saat kita buat CV, ada kalimat pas di bawahnya. Cuma 3 doang, spesifik, meaningful, dan pasti outline kekuatan-kekuatan kita. Dan juga dengan keywords yang cocok. Jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu juga mungkin membesar-besarkan, simple saja. Karena tadi 5-7 detik dibaca recruiter, harus cepat. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, di sini mungkin kelihatannya panjang, tapi sangat informatif, teman-teman. Kalau misalnya sebelah kanan, klise-klisenya keluar. Saya bisa kerja sama, saya suka bekerja, begini-begini. Tapi sebelah kanan, informasinya mungkin sedikit lebih banyak, tapi bisa terhitung, quantifiable. Latar belakang senior management, pernah bekerja di Fortune 500, Big Consulting, 17 tahun, dan punya pengalaman kerja internasional. Education background, simple aja, untuk kita buat CV. Kronologis, taruh aja yang relevan, jangan yang udah SD, SMP, SMA. Dan terakhir juga kalau misalnya ada hasil atau grade, kita bisa perlihatkan, dan contohnya seperti ini. Mungkin yang terakhir saja, kita master's degree atau S1. Kalau misalnya memang mungkin kalian baru fresh grade, mungkin SMA-nya juga bisa ditaruh. Kuliah dan juga SMA. Tapi yang baru-baru aja, jangan sampai kita sampai TK, SD pun ditaruh ya teman-teman. Tidak relevan banget. Yang kedua terakhir, work history, sama detail dan juga quantifiable. Contohnya, ini bagus nih seperti ini. Kita tulis posisinya apa, achievement kita apa. Kalau misalnya kita fresh graduate, kayak gimana Kak? Kalian punya pengalaman organisasi. Tulis di situ, organisasi ini, pernah ngurus ini, berapa orang yang kalian bantu, proyeknya apa. Jangan hanya tulis kita lakukan ini, tapi tulis juga kalian punya highlights atau yang bisa terhitung kesuksesannya. Nah, yang terakhir, skills and interest. Simple aja, jangan bohong. Be honest, be relevant. Jangan terlalu kita membesar-besarkan di skills. Kadang-kadang kita fresh graduates inginnya banyak, skill-nya banyak banget, tapi recruiter akan bisa lihat kalau misalnya itu betul-betul ada skills atau tidak. Contohnya seperti ini. Sedikit aja, simple, tapi memang yang kalian betul-betul yakin. Dan sebenarnya nggak apa-apa kok, dilema karir itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan mungkin juga dialami oleh kebanyakan orang di dunia ini gitu ya, pada suatu titik tertentu di hidup mereka. Dan karena perencanaan karir bukan mie instan yang 3 menit direbus langsung jadi, tentunya kita juga perlu nih teman-teman melakukan persiapan yang jauh lebih matang lagi dalam merencanakan karir. Masa milih restoran buat makan aja kita pertimbangannya banyak banget gitu ya, lihat berbagai review dan segala macam, tapi masa untuk merencanakan karir kita nggak meluangkan waktu sih buat nyiapin gitu ya. Jadi pentingnya ada di sana. Nah, satu hal yang menurutku nggak bisa kita lupain ketika kita mempertimbangkan sesuatu, apalagi pilihan karir, adalah value sih teman-teman, atau hal yang kita anggap paling penting dalam hidup gitu. Dan semua orang basically punya value yang bisa jadi berbeda-beda gitu. Basically value itu sangat subjektif gitu. Mungkin menurut Farhana, value yang saat ini paling penting dan paling diprioritaskan adalah gimana caranya aku bisa financially independent. Tapi kalau misalnya value buat orang lain adalah yang penting mereka bisa spend quality time dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat mereka, juga nggak apa-apa gitu. Berarti orang tersebut punya prioritas lain. So value atau hal yang kita anggap penting dalam hidup itu bisa jadi sangat-sangat subjektif gitu ya. Dan setiap orang bisa memiliki value yang berbeda-beda. Dan to be note juga, basically nggak ada value yang dianggap paling benar sih teman-teman. So peta perjalanan karir atau perencanaan karir yang ingin teman-teman lakukan dalam beberapa tahun ke depan akan basically membantu teman-teman untuk bisa memetakan jalan yang nanti akan teman-teman lalui juga sih. Ibarat Dora gitu ya, dia kan kalau misalnya pengen jalan-jalan atau pengen mencapai ke suatu gunung atau ke rumah siapa gitu ya, pasti dia butuh hal-hal atau rekan-rekan yang mungkin dia butuhkan gitu. Dan mungkin ini bisa dikatakan sebagai petanya teman-teman gitu ya, untuk membantu teman-teman mencapai ketujuan yang kalian inginkan gitu. Bisa berupa apapun ya, nggak melulu titik akhir tuh yang kayak saya pengen apa gitu ya, saya pengen ini, pengen itu gitu.
rupanya tuh bisa macam-macam, bisa jabatan, bisa prestasi, bisa pencapaian, atau bisa hal-hal yang sebenarnya justru simpel banget. Dan berikutnya, nggak cuma menentukan tujuan, teman-teman juga harus tahu caranya untuk mencapai tujuan tersebut apa. Coba deh contohnya, misalnya teman-teman pengen jadi kreatif graphic designer, langkahnya apa aja? Belajar software, masuk ke jurusan tertentu, magang, kenalan, masuk komunitas, nyari mentor, nonton video tutorial, dan lain sebagainya. Dan basically banyak banget hal yang bisa membantu teman-teman mencapai tujuan itu. Jadi, apa namanya, be consistent, kalau tadi udah disampaikan juga ya, be consistent, coba dulu, jangan gampang menyerah dulu, dan jangan lupa juga untuk dituliskan langkah-langkahnya sih, karena sebenarnya ketika kita menulis itu membantu kita juga untuk nge-track perjalanan kita dan pencapaian kita sudah sejauh apa. Ini contoh perencanaan karir yang simple tapi cukup baik. Misalnya lulus SMA umur 17 tahun, masuk jurusan teknik umur 21 tahun, perbanyak pengalaman sampai 25 tahun, masuk sekolah bisnis lagi S2 umur 27 sampai nanti aku pengennya jadi CEO di umur 28 tahun. Mungkin ini bisa dibuat lebih spesifik. Jadi yang pertama, kita harus jujur gitu kan. Jujurnya macam-macam. Yang pertama, kalau teman-teman di sini masih merasa clueless, nggak tahu sukanya apa, nggak tahu termotivasi karena apa, nggak apa-apa. Yang penting kita jujur dulu. Mungkin sekarang kita clueless, kita nggak tahu, tapi nanti kita akan merubah hal itu. Otomatis kalau kita jujur, kita belum tahu diri kita pun harus mempelajarin diri kita. Apa sih yang perlu dipelajarin dari diri kita? Pertama tadi kita harus tahu nih passion kita itu apa. Passion nggak langsung tiba-tiba langsung ketemu gitu kan dalam satu instan. Otomatis tadi kita berangkat dari minat kita, interest, dan kita coba dan sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu nih power kita itu apa. Karena kalau kita cuman misalnya nih kita bekerja cuman dengan modal suka doang tapi nggak punya keahlian, ya lama-lama kita nggak bisa dibayar juga kan. Jadi kita harus cari juga kelebihan kita itu di mana. Dan yang ketiga, gimana caranya kita merespon terhadap kegagalan? Kita biasanya apakah kalau kegagalan itu baper sampai berhari-hari, kepikiran, jadinya auranya negatif, jadi ogah-ogahan, mager, itu sesuatu yang harus kita ketahuin. Dan kalau sampai ada mindset-mindset negatif, itu pun harus kita rubah, gitu kan. Setelah kita mencari tahu diri kita sendiri, otomatis kita juga harus mempelajari pilihan. Setelah kita mengetahui diri kita, apakah cukup? Kalau cuma mengetahui tapi nggak ada action, tadi kan juga Mas Untung sempat cerita, itu kan harus explore terus, otomatis adalah kita juga harus berani untuk mencoba, gitu kan. Tuh teman-teman di sini jangan membuat alasan karena jurusan ini, jadi saya nggak bisa daftar kerja X, atau saya nggak bisa ngambil magang X, atau saya nggak bisa ganti. Apa yang udah terjadi di masa lalu itu kan tidak bisa diubah, gitu kan. Tapi kan kita bisa mengubah respon kita yang sekarang, jadi kita bisa membuat kesempatan kita sendiri, gitu kan. Caranya macam-macam, bisa ikut organisasi, magang, ataupun komunitas yang lain yang sesuai dengan minat kita yang ingin kita kembangkan. Kalau kita melakukan begitu banyak aktivitas, tapi kita nggak tahu juga makna atau impact-nya yang paling penting dan paling berdampak di kita, juga percuma, gitu kan. Jadi setiap action itu harus dilengkapi dengan sesi reflektif, gitu kan. Tugasnya, proyeknya seperti apa. Terus kemudian komponen keduanya itu apa? Feeling gitu. Kalian waktu melakukan kerjaan ini senang, happy, excited, males, ogah, atau gimana gitu kan? Dan kenapa kok timbul perasaan-perasaan seperti itu? Yang ketiga, learning lesson-nya itu seperti apa? Apakah kalian mempelajari hal-hal yang baru gitu kan? Ada sesuatu yang kalian bisa reuse ataupun gunakan lagi di kedepannya? Dan yang terakhir dan yang paling penting, plan-nya itu apa? Kalau memang kalian menyukai kegiatan ini, ke depannya itu apa? Gitu kan. Kalau kita nggak ada plan juga percuma gitu kan. Jadi misalnya kalau memang kita menyukai project ini atau kita suka sama pekerjaan ini, bagaimana kita meningkatkan untuk lebih tinggi lagi gitu kan. Penting juga kita merencanakan masa depan. Nah, sebelum kita merencanakan ini, kita perlu tahu purpose kita dulu, gitu kan. Kalau kita nggak tahu purpose kita, ya kita kadang-kadang bisa muter-muter, kita juga nggak jelas siapa sih yang ingin kita bantu, gitu kan. Siapa sih yang kita ingin tolong, apa sih yang ingin aku ubah, gitu kan. Jadi tergantung, tiap orang pasti punya purpose-nya macam-macam, gitu kan. Dan dari situ baru bisa ditranslate juga plan-nya itu apa. Dan profit-nya tadi ya, mungkin kita sering bahas profit itu selalu asosiasinya dengan uang gitu kan. Tapi ada nggak profit-profit lain ataupun ekspektasi hasil-hasil output yang kita harapkan selain uang? Karena mungkin pada sampai satu titik, uang nambah 1 nol itu atau mungkin nggak ngefek gitu ya. Kalau udah uangnya miliar-miliaran gitu, mau nambah 1 juta itu juga nggak ngefek juga. Jadi selain uang itu kita ingin mendapatkan apa gitu kan, waktu kita melakukan kerja gitu kan. Dan dari situ baru kita bisa membuat perencanaan gitu.